Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama saya Roslinda. Saya adalah mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan. Saat ini saya sedang mengambil mata kuliah Otonomi Daerah dan pada saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan-rekan saya. Boleh silakan perkenalkan diri. Oke, selamat pagi semuanya. Nama saya Renanda Veronica Esther. Saya juga mahasiswa Hubungan Internasional. Saya Nazara Tafi dan saya juga mahasiswa Hubungan Internasional bersama dengan Kak Roslinda dan Eka Esther. Halo, nama saya Dinda Meka Medina Sulkolgi, merupakan mahasiswa Hubungan Internasional juga. Oke, pada saat ini kami membuat podcast ini sebagai kelengkapan ujian akhir semester mata kuliah otonomi daerah dengan dosen pengampu Bapak Gusti Patadim. Nah, pada saat ini kami akan secara khusus membahas mengenai foreign direct investment atau penanaman modal asing di salah satu kabupaten yang ada di Indonesia, yaitu Kabupaten Trenggalek. Tapi sebelum masuk lebih dalam nih, kira-kira apa sih FDI itu? Saya akan bantu menjelaskan. FDI adalah investasi jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dari satu negara ke negara lainnya dengan tujuan untuk memiliki pengaruh signifikan dalam kegiatan operasional perusahaan yang diinvestasi. Seperti yang sudah saya bilang, kami akan melakukan diskusi mengenai FDI di Kabupaten Trenggalek. Namun mungkin masih banyak dari kita yang belum tahu Kabupaten Trenggalek itu di mana sih, lokasinya di mana, lalu apa saja yang ada di Kabupaten Trenggalek. Nah, sebenarnya fun fact-nya, Esther adalah salah satu masyarakat yang berasal dari Kabupaten Trenggalek dan mungkin Esther bisa membantu kita dengan memperkenalkan kepada kita semua dan penonton tentang Kabupaten Trenggalek. Oke, jadi mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu gimana sih Kabupaten Trenggalek itu. Jadi Kabupaten Trenggalek ini adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang berbatasan langsung. Di sebelah timurnya adalah Kabupaten Tulungagung, kemudian di sebelah baratnya ada Pacitan, kemudian di sebelah utaranya ada Ponorogo, dan di sebelah selatannya berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, di mana Kabupaten Trenggalek ini 2/3-nya berupa pegunungan. Jadi banyak gunung dan sisanya adalah cuma dataran dan pesisir. Oke, menarik sekali ya untuk Kabupaten Trenggalek sendiri dengan lokasinya yang cukup strategis. Nah, melihat lokasi yang strategis, kira-kira apa saja sektor unggulan yang ada di Kabupaten Trenggalek? Mungkin bisa menjelaskan sedikit kepada kita semua. Nah, di Trenggalek sendiri karena banyak banget pegunungan, kemudian pantai, Kabupaten Trenggalek ini memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam yang sangat beragam. Ada pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan, khususnya di sektor marmer dan mineral-mineral lainnya. Bahkan di Trenggalek sendiri memiliki potensi laut yang sangat besar, khususnya di Pantai Perigi sendiri, dengan per bulannya bisa menghasilkan tangkapan tuna mencapai 100 ton. Kemudian sektor-sektor pariwisata yang lain seperti Pantai Perigi dan Pantai Mutiara juga sangat berpotensi di wilayah Trenggalek ini. Wah, kalau boleh dibilang ternyata Trenggalek ini menyimpan sektor unggulan yang begitu banyak. Lalu dengan banyaknya sektor unggulan ini dan potensi-potensi yang boleh dibilang sangat menguntungkan, kira-kira dari Kak Esther sendiri sudah tahu apakah di sana ada FDI yang melakukan aktivitas bisnis atau tidak? Nah, sepengetahuan saya, di Trenggalek sendiri sudah ada FDI sendiri. Salah satu contohnya adalah investasi dari Tiongkok di perusahaan Porang yang berlokasi di Tamanan Trenggalek, di mana investasi yang masuk sudah sebesar 40 miliar, namun yang sudah terrealisasi hanya sebesar 20 miliar yang bergerak di bidang tanaman. Kemudian ada juga PT Concentric Industry yang bergerak di bidang pengelolaan sampah, yang mereka sudah menandatangani perjanjian kerjasama di tahun 2025 ini dan telah menyewa lahan seluas 9,8 hektar di Desa Mentrong, Kecamatan Karangan, Trenggalek selama 30 tahun. Oke, wah sebenarnya walaupun banyaknya potensi tapi ternyata FDI yang masuk masih sedikit. Kayaknya ini bakal bisa menjadi diskusi kita di segmen selanjutnya nanti ya. Nah, Kak Esther, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir buat Kak Esther. Kira-kira menurut Kak Esther, apa sih pentingnya FDI bagi pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Trenggalek? Tentunya FDI sendiri sangat
berdampak positif ya bagi masyarakat Trenggalek sendiri, mengingat di mana masyarakat Trenggalek ini masih banyak yang belum begitu mengenal teknologi seperti di kota-kota besar lainnya. Kemudian dampak positifnya juga FDI ini pasti akan mengangkat perputaran ekonomi masyarakat Trenggalek. FDI juga bisa akan menyejahterakan masyarakatnya melalui pembukaan lowongan kerja dan transfer ilmu lainnya. Oke, sangat setuju sih dengan pendapat dari Kak Esther bagaimana investor bisa membantu pembangunan ekonomi maupun masyarakat di Trenggalek itu sendiri. Oke, mungkin selanjutnya saya ingin bertanya kepada Kak Nazareta mengenai institusi lokal sebenarnya secara khusus, karena tadi Trenggalek sendiri sudah memiliki FDI dan sudah memiliki aktivitas bisnis. Tentunya ada institusi yang mengatur. Kira-kira Nazareta bisa membantu menjelaskannya kepada kita. Oke, kalau di daerah Trenggalek sendiri itu ada Dinas Penanaman Modal PTSP. Dinas ini sebenarnya ada di semua daerah, tapi yang terkhusus kan kita sekarang lagi ngomongin Trenggalek. Tapi sebenarnya dinas ini tuh fungsinya hanya sebagai jembatan antara investor dengan BKPM, karena di Indonesia ini BKPM itu masih menjadi pengurus penanaman modal asing yang utama gitu. Jadi apa itu fungsinya si dinas ini ya? Fungsinya itu untuk memberi pelayanan perizinan, jadi untuk mempermudah investor itu untuk mendapat perizinan. Kemudian mereka juga fokus pada mempromosikan investasi daerahnya masing-masing gitu. Oke, wah menarik ya, ternyata ada institusi secara khusus nih yang mengatur investasi di sana. Tadi Kak Azal sempat mention bahwa mengatur tentang pelayanan perizinan. Kira-kira kalau boleh tahu, ada nggak mekanisme perizinan mungkin yang dikhususkan atau yang dirancang oleh institusi tersebut? Nah, kalau di Trenggalek ada 2 peraturan atau regulasi yang menjadi acuan pemerintahan di Trenggalek ya. Yang pertama itu ada Perbup nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah. Essentially ini tuh sebagai pedoman bagi investasi daerah mereka, seperti planning atau roadmap atau agenda. Nah, contohnya itu seperti agenda 2025 yang berakhir tahun ini ya berarti. Kebijakan kedua adalah Perda Kabupaten Trenggalek nomor 10 tahun 2024 tentang penanaman modal. Ini tuh untuk menyesuaikan regulasi Trenggalek dengan regulasi kebijakan di pusat, seperti munculnya OSS itu online system, dan juga UU Cipta Kerja yang waktu itu muncul. Oke, tapi dengan adanya institusi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai hambatan yang ada. Kira-kira menurut Kak Nazareta sendiri, institusi maupun seluruh mekanisme regulasi yang mereka telah buat, apa yang menjadi evaluasi dari kualitas atau kapabilitas dari adanya institusi lokal ini? Tadi kan sempat saya sebut OSS itu ya, sistem online submission itu. Nah, yang sebenarnya dikelola oleh BKPM, bukan oleh dinasnya. Oleh karena itu, jadi tentunya ada hambatan seperti karena itu sistemnya online, ada batasan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintahan pusat. Itu memperlambat proses perizinan dan memperlambat implementasi proyek. Oke, walaupun sebenarnya sudah ada mekanisme mereka tetapkan, namun ternyata itu masih belum maksimal ya dalam membantu investor dalam menjalankan aktivitas bisnis. Tentunya ini juga bisa menjadi diskusi selanjutnya bersama Kak Dinda ya. Di sini saya ingin mungkin Kak Dinda menjelaskan kira-kira lebih dalam lagi tentang tantangan institusional di Kabupaten Trenggalek itu sendiri. Terima kasih Roslinda sebelumnya. Jadi kalau bicara tentang institusional itu memang banyak. Jadi mungkin kita bedah ke beberapa poin di sini ya. Mungkin permasalahan utamanya seperti yang disebutkan Nazareta tadi, memang ada kurangnya sinkronisasi kebijakan sebetulnya dan regulasi antara pemerintah pusat seperti BKPM dan kementerian terkait lainnya dengan pemerintah daerah, dan misalnya kayak Pemkapnya atau DPM PTSP Trenggalek gitu. Jadi memang implementasi sistem perizinan terintegrasi OSS tadi yang disebutkan itu emang nggak sepenuhnya udah lancar. Jadi mereka sering banget terjadi tumpang tindih aturan atau adanya ketidakjelasan prosedur antar level pemerintahan yang akhirnya itu menyebabkan proses investasi jadi lambat seperti yang saya bilang tadi gitu. Terus ada juga minimnya transparansi dan akuntabilitas. Iya, sebenarnya ini kan masalah
di semua daerah ya. Kita sering lihat masalah-masalah kayak ini, kayak mekanisme pengawasannya dan pelaporan investasi itu emang nggak sepenuhnya udah transparan. Jadi baik dari sisi pemerintah daerahnya maupun dari pelaku usahanya gitu. Jadi sebetulnya publik itu masih cukup sulit untuk mengakses informasi dari realisasi investasinya ataupun gimana progres dari proyek-proyek yang masuk ke daerah mereka, terutama yang kita bicarakan di sini Trenggalek gitu ya. Selain itu, kalau menurut saya pribadi ini sebetulnya salah satu masalah yang cukup krusial juga, yaitu adanya ketidakcocokan skill yang dimiliki oleh SDM dengan kebutuhan investor gitu. Jadi banyak aparatur dinas teknis, khususnya di dinas penanaman modal sendiri, itu mereka masih sebetulnya kurang banget pelatihan mengenai pengelolaan investasi, mengenai negosiasi dengan investor asing, maupun mengenai pemanfaatan teknologi layanan perizinan yang modern kayak OSS tadi itu. Jadi memang ada kesenjangan keterampilan antara kebutuhan investor dengan kemampuan SDM yang akhirnya itu menyebabkan proses pelayanan investasi itu jadi kurang responsif dan kurang profesional sebetulnya. Iya gitu. Nah, mungkin ini ada salah satu masalah yang menjadi masalah di hampir semua daerah di Indonesia, terutama daerah-daerah yang memang kurang terekspos, yaitu masalah korupsi dan masalah umum ya. Betul, masalah umum banget. Jadi kasus korupsi itu di lingkungan aparatur Trenggalek sebetulnya emang terlihat ada peningkatan di tahun 2023-2024 kalau nggak salah ya. Jadi memang terdapat kenaikan jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksaan di sana dengan total pengembalian uang negara itu mengalami lonjakan yang tajam gitu. Jadi memang selain itu ada praktek rantai birokrasi tadi seperti pungutan liar, pungli, dan pengurusan perizinan atau penetapan lahan itu emang masih sering banget jadi keluhan dari sebagian pelaku usaha dan investor yang datang ke Trenggalek gitu. Mungkin terakhir ini juga nggak kalah pentingnya ya, yaitu lemahnya kerangka hukum lokal terkait investasi ya. Jadi memang sebagian regulasi daerah itu belum cukup sebetulnya untuk mendukung upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif gitu. Jadi memang seperti yang sinkronisasi tadi di awal itu, sinkronisasi antara Perda terkait investasi, terus gimana itu turun ke pemerintah daerahnya itu memang masih sangat lemah gitu. Oke, berarti menarik juga ya, kayak Trenggalek ini memiliki sumber daya alam yang sebenarnya memiliki nilai jual ekonomi yang tinggi, namun sangat bertolak belakang dengan bagaimana pengelolaannya, orang-orang di sananya, tidak hanya orang-orang tetapi bagaimana ketika mereka menciptakan regulasi, namun ternyata regulasi itu tidak mampu menjawab permasalahan yang ada di Kabupaten Trenggalek itu sendiri. Ditambah lagi Kak Dinda sempat mention masalah korupsi yang walaupun menjadi masalah umum tapi sangat disayangkan ya, Trenggalek yang memiliki potensi yang luar biasa namun masalah korupsinya masih terus terjadi. Tentunya ini menjadi tantangan yang perlu untuk dicari tahu akar masalahnya dan tidak hanya memberikan upaya solutif yang mampu menjawab permasalahan di atas ya, tetapi sampai di akarnya juga ya. Oke, sangat menarik juga ya Kabupaten Trenggalek. Nah, tadi sempat di-mention juga bagaimana rendahnya kapasitas SDM. Tadi sempat mention bagaimana orang-orang yang bekerja di dinas teknis. Namun bagaimana dengan masyarakat di sana? Kira-kira apakah opini publik itu juga membantu menggerakkan pengelolaan pemerintah terhadap investor atau malah sebaliknya menjadi bumerang? Sebetulnya kalau dari masyarakatnya sendiri, mereka itu seperti yang Kak Esther tadi bilang, mereka sangat terbuka sebetulnya terhadap masuk ke FDI ke daerah mereka karena memang membawa pengaruh yang sangat baik pada iklim perekonomian setempat gitu. Namun memang mereka punya request warga lokalnya itu kalau mereka tidak mau ada bisnis ekstraktif yang masuk ke daerah mereka, seperti contohnya pertambangan gitu. Kalau menurut salah satu masyarakat yang tinggal di Trenggalek yang sempat kita wawancarai juga, memang sebelum masuk ke FDI itu akan diadakan sosialisasi. Jadi meskipun sudah ada sosialisasi, sempat ada beberapa kali penolakan dari warga lokal, tapi tipenya bukan yang kayak demo besar yang sampai menimbulkan keributan gitu sih. Untuk menambahkan juga mungkin kalau misalnya membicarakan opini publik, ya, salah satu yang penting juga itu nilai budaya lokal ya, karena masuki investasi asing. Jadi takutnya orang-orang itu takut investasi asing ini akan menggeserkan
nilai budaya lokalnya gitu. Iya. Betul. Nah kalau menurut masyarakat Trenggalek sendiri sih dari investasi asing ini dengan budaya lokal tuh mereka saling respect. Jadi investasi asing itu merespek budaya lokal yang ada di Trenggalek. Terus dari sisi tenaga kerja juga investor-investor itu kebanyakan menggunakan tenaga kerja lokal dibandingkan tenaga kerja asing, dan tenaga kerja asing itu cuma ada beberapa kayak 1-2 doang itu untuk sebagai teknis saja sih. Oke, jadi boleh dibilang sebenarnya terdapat keseimbangan antara kebutuhan dari investor dan bagaimana mereka menghargai kepercayaan setempat. Tapi kalau masalah pendidikan sendiri, apakah itu juga menjadi salah satu pengaruh terhadap adanya FDI ini atau bagaimana, Kak? Nah, kebetulan kita juga meriset tentang tingkat pendidikan di masyarakat Trenggalek sendiri. Dan sebenarnya karena masyarakat Trenggalek ini pendidikannya itu belum merata. Bahkan menurut data yang kita punya, yaitu 4,65% penduduk yang sudah mengenyam pendidikan sampai perguruan. Kemudian selanjutnya lulusan SMA besar 15,58%. Kemudian SMP dan SD masing-masing 18% dan 31%. Sementara sisanya 12% belum tamat SD, kemudian 17% belum sempat atau belum pernah bersekolah gitu. Jadi masyarakat Trenggalek ini karena belum mempunyai pendidikan atau ilmu yang mumpuni untuk menerima semua informasi tentang investasi asing atau perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis untuk meningkatkan ekonomi di Trenggalek. Jadi masyarakat sendiri belum tahu cara menanggapi bagaimana cara menerima atau mengelola investasi asing. Kemudian banyak juga masyarakat yang di pedalaman-pedalaman itu karena kebutuhannya tuh serba terpenuhi gitu ya. Jadi kayak sawah mereka punya sendiri, perkebunan mereka punya sendiri. Jadi tidak memikirkan apa yang harus saya perbuat untuk kedepannya supaya lebih baik gitu. Karena semuanya terpenuhi, jadi mereka ya sudah terima semua yang ada karena sumber daya alam yang berkelimpahan itu. Oke, jadi sebenarnya di sisi lain mereka kelimpahan, tapi itu jadinya menghambat kemajuan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi mereka kayak dimanjakan. Betul. Sama kelimpahan iya, alam. ketersediaan yang ada itu membuat mereka ya buat apa lagi kita menerima investasi luar. Padahal hal itu bisa membantu mungkin lebih baik lagi, mengelola lebih baik lagi. Mungkin di sisi lain mungkin mereka juga memiliki pertimbangan sendiri ya gitu. Wah, menarik juga ya bagaimana publik di sana berpengaruh terhadap FDI. Tentunya dari tadi yang sudah dipaparkan oleh Kak Dinda, Kak Nazareta dan Kak Rainanda, pasti setiap masalah ini memiliki solusi ya yang bisa kita tawarkan tentunya sebagai mahasiswa. Kira-kira apa rekomendasi kebijakan yang mungkin bisa menyoroti atau tepat sasaran yang dapat diberikan oleh kakak-kakak di sini? Dari aku dulu ya, mulai. Kalau dari hasil wawancara dan riset kami sih, kami rasa perlu adanya dorongan untuk reformasi regulasi dan tata ruang sebetulnya. Yang pertama ya, jadi sinkronisasi RT RW, kabupaten dengan peluang investasi unggulan itu kayak porang tadi disebutin, kelautan, pertanian dan lain-lain itu bisa menjadi langkah awal untuk menjamin adanya kepastian usaha gitu. Kemudian memang diperlukan percepatan legalisasi lahan investasi yang clear and clean. Itu salah satu yang penting juga sih, biar investornya tuh nggak terkendala konflik agraria gitu. Selain itu mungkin bisa dibentuk semacam desk investasi strategis yang tugasnya nanti untuk mendampingi investor secara intensif, jadi dari awal sampai realisasi proyeknya tersebut. Gitu. Kalau dari saya sih, fun fact aja di Trenggalek ini kan ada kesulitan transportasi umum ya kalau nggak salah Kak Esther ya. Terus mereka juga memiliki infrastruktur yang tidak merata. Nah menurut saya itu salah satu rekomendasi saya sih, Kabupaten Trenggalek ini harus mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas seperti mendorong percepatan akses menuju jalan lintas selatan, pelabuhan logistik di Perigi karena juga Trenggalek memiliki pelabuhan yang cukup luas ya, serta konektivitas ke Bandara Kediri. Kami juga merekomendasikan pembangunan klaster industri ringan yang berdekatan dengan pusat logistik agar biaya distribusi menjadi lebih efisien.
Oke, apa lagi ya? Mungkin karena tadi ngomongin SDM ya. Iya. Jadi mungkin bisa SDM itu harus lebih disiapkan untuk kebutuhan industri kayak yang tadi saya sempat mention. Jadi mungkin pemerintah daerah bisa menjalin kerjasama dengan misalnya BLK, Politeknik, atau investor itu sendiri untuk menyusun program vokasi yang basisnya itu pada kebutuhan investornya sendiri. Misalnya kayak di bidang pengolahan pangan, logistik, atau manufakturingan kalau ada gitu ya. Ya, dan juga saya menyadari kalau di Trenggalek ini kurang adanya insentif gitu di sektor-sektor prioritas gitu. Padahal itu penting ya. Jadi harusnya tuh dari pemerintahan situ harus ada diberikan insentif untuk sektor-sektor tersebut, misalnya kayak insentif pajak atau retribusi daerah untuk proyek di sektor porang, pupuk organik, marmer dan sebagainya yang menjadi prioritas di Trenggalek itu. Selain itu, pembebasan biaya perizinan dapat diprioritaskan untuk investasi yang ramah lingkungan atau padat karya. Ya, mungkin bisa juga dari kayak branding investasi internasionalnya bisa ditingkatin. Misalnya dibikin kayak kampanye Invest in Trenggalek atau yang lain-lain gitu dalam bahasa Inggris gitu kan. Jadi lebih menarik investor luar internasional gitu untuk masuk ke Trenggalek, karena memang seperti yang kita sebutkan berkali-kali, Trenggalek itu memiliki potensi yang sangat besar sekali untuk menampung FDI gitu. Nah, mungkin untuk rekomendasi terakhir dari kami, kan tadi banyak disebut Trenggalek ini banyak pertanian, banyak perkebunan dan sebagainya. Nah, meskipun belum ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus nasional, Trenggalek ini bisa memulai untuk membangun mini KEK ini. Kawasan ini bisa berupa sentra pengolahan hasil pertanian, marmer, dan sektor unggul lainnya. Dengan infrastruktur siap pakai dan sistem perizinan yang cepat, kawasan itu bisa menjadi magnet baru bagi investor-investor. Oke, betul, setuju sih. Maksudnya kayak kebijakannya tidak hanya fokus pada misalnya fokus pada pemerintahnya saja, tetapi memastikan juga bagaimana masyarakatnya dapat siap untuk menerima segala bentuk FDI yang masuk ke Kabupaten Trenggalek, karena sangat disayangkan ya kayak sangat kaya tapi tidak ada pengelolaan yang maksimal. Tentunya itu malah menjadi kerugian bagi kabupaten itu sendiri seperti itu. Kalau bisa ditingkatkan kenapa tidak, seperti itu kan. Oke, jadi ini adalah hasil diskusi kami mengenai Kabupaten Trenggalek yang sangat-sangat menarik dan bisa dibahas lebih dalam lagi. Tapi karena keterbatasan waktu, kami ingin menutup podcast kali ini, dan mungkin saya ingin memberikan sedikit rangkuman bahwa sebenarnya Kabupaten Trenggalek ini adalah kabupaten yang menyimpan potensi alam yang begitu luas. Tetapi untuk menjamin keberlangsungan investor atau keberlangsungan FDI yang dapat dikembangkan di Trenggalek ini butuh kesiapan tidak hanya dari birokrasinya, tidak hanya dari regulasi yang diciptakan, tetapi kesiapan dari masyarakat yang menerima manfaat dan juga melakukan atau menerapkan setiap regulasi yang ada. Bahkan dari investor itu sendiri, apakah ketika mereka masuk mereka sudah benar-benar siap melakukan investasi di tempat tersebut, misalnya dengan menghargai setiap sosial budaya yang ada di Trenggalek itu sendiri. Oke, sekian podcast dari kami. Terima kasih Kak Rainanda, terima kasih Kak Dinda, dan terima kasih Kak Nazareta. Semoga kita bisa bertemu di podcast selanjutnya. Saya Roslinda sebagai moderator, pamit undur diri. Mungkin kita bisa bye-bye. Bye.